Halo semuanya, saya Dr. Budi Santoso. Tahukah Anda bahwa banyak orang percaya ketika usia melewati 70 tahun, tubuh akan mulai menurun. Otot perlahan menghilang, tenaga berkurang, dan tidak ada cara bagi kita untuk memanggilnya kembali. Namun tim peneliti Indonesia di daerah pedalaman Kalimantan justru menemukan kebenaran yang tidak disangka-sangka oleh siapapun sebelumnya. Ini adalah rahasia yang tersembunyi di dalam biji-bijian terkecil di dunia. Sebuah rahasia yang dulunya hanya dianggap sebagai dongeng belaka, tetapi hari ini telah dibuktikan oleh sains hingga membuat seluruh kalangan terkejut. Di dalam biji-bijian kecil ini terdapat protein dalam jumlah besar yang benar-benar dapat membantu memulihkan otot para lansia. Dan dari hasil percobaan ditemukan bahwa biji-bijian ini memberikan hasil 22.000 kali lebih baik daripada telur ayam. Ini bukan angka yang salah ya. Ada penelitian yang menegaskannya dengan jelas. Hanya dalam beberapa minggu setelah mulai mengonsumsinya, lansia yang tadinya kehabisan tenaga kembali berdiri kokoh, berjalan dengan lancar, dan memiliki energi kehidupan lagi. Yang lebih menarik lagi adalah penemuan ini sempat ditutup-tutupi oleh perusahaan raksasa suplemen makanan dari dunia barat, karena jika informasi ini tersebar luas, pasar suplemen protein yang bernilai lebih dari 40.000 triliun rupiah bisa runtuh dalam semalam. Hari ini saya akan membawa Anda mengenal 6 jenis biji-bijian yang dapat mempercepat pemulihan otot lebih cepat daripada makan telur, khususnya bagi orang yang berusia mulai dari 60 tahun ke atas. Dan biji-bijian di urutan ke-3 adalah yang tidak boleh Anda lewatkan karena dijuluki sebagai kreatin alami yang memiliki khasiat merangsang sel otot yang tertidur pada lansia hingga 43%. Jika Anda ingin memeriksa data aslinya sendiri, saya telah menempelkan tautan penelitian di bawah video ini, silakan klik untuk membacanya. Dan sebelum kita masuk ke materi utama, saya ingin bertanya singkat. Jika besok Anda bangun dengan tubuh yang kokoh seperti saat usia 30 tahun, apakah Anda ingin mengambil kesempatan itu? Tolong beritahu saya di kolom komentar ya. Minggu ini saya akan membaca setiap komentar sendiri. Mari kita mulai dari biji di urutan ke-6. Biji jenis ini pernah menjadi makanan penambah tenaga yang digemari oleh para prajurit Nusantara di zaman kerajaan Majapahit sebelum pergi berperang. Dan saat ini penelitian modern pun telah mengonfirmasi bahwa biji ini dapat membantu memulihkan otot lansia secara menakjubkan. Biji yang dimaksud adalah biji bunga matahari. Banyak orang mungkin masih memandang biji ini hanya sebagai camilan iseng saat menonton TV. Namun hasil studi dari Pusat Nutrisi Jakarta menyebutkan bahwa 100 gram biji bunga matahari mengandung protein sebanyak 21 gram yang tergolong sebagai salah satu sumber protein tertinggi di dunia jika dibandingkan berdasarkan beratnya. Hal yang membuat biji bunga matahari sangat cocok bagi mereka yang berusia di atas 70 tahun adalah kandungan vitamin E yang sangat tinggi. Hanya dengan seperempat cangkir takar saja sudah bisa memberikan vitamin E hingga 82% dari jumlah yang disarankan setiap harinya. Vitamin E memiliki peran penting dalam melindungi sel otot dari kerusakan sehingga sangat diperlukan bagi lansia secara khusus. Selain itu, protein dari biji bunga matahari juga mengandung asam amino esensial yang lengkap yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh, terutama arginin yang memiliki sifat menonjol dalam meningkatkan aliran darah menuju otot hingga 40%. Hal ini membuat tubuh dapat menyalurkan nutrisi ke titik yang membutuhkan dengan lebih efisien. Dan yang terpenting, biji jenis ini juga mengandung zat fosfatidilkolin yang merupakan komponen utama membran sel, membantu memperkuat otot dan sistem saraf, terutama pada kelompok lansia yang sistem selnya mulai menurun seiring usia. Jurnal Nutrisi Klinis Indonesia juga telah menerbitkan hasil penelitian yang menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi biji bunga matahari sebanyak 30 gram per hari secara terus-menerus selama 2 bulan memiliki kekuatan genggaman. Tangan yang meningkat rata-rata 15%. Ini bukan sekadar angka, tetapi juga dianggap sebagai indikator penting yang menunjukkan kesehatan dan harapan hidup pada lansia. Untuk mendapatkan hasil maksimal, sebaiknya rendam biji bunga matahari dalam air hangat yang dicampur sedikit garam semalaman sebelum dikonsumsi. Cara ini akan membantu merangsang enzim agar protein lebih mudah diserap dan membantu mengurangi asam fitat yang menjadi penghambat penyerapan berbagai mineral tubuh.
Setelah itu Anda bisa memakannya mentah-mentah atau disangrai dengan api kecil untuk menjaga zat gizinya, atau bisa juga di blender menjadi selai biji bunga matahari lalu dioleskan di atas roti gandum utuh. Ini akan menjadi hidangan yang membantu memulihkan otot dengan sempurna. Satu lagi rahasia yang banyak orang belum tahu adalah jika Anda mengonsumsi biji bunga matahari bersama dengan paprika merah atau oranye yang kaya akan vitamin C, ini akan membantu meningkatkan penyerapan protein hingga 25% lebih banyak. Karena vitamin C memiliki peran penting dalam sintesis kolagen yang diperlukan langsung oleh struktur otot, waktu makan juga tak kalah pentingnya. Jika Anda mengonsumsi biji bunga matahari dalam waktu 30 menit setelah berjalan santai atau olahraga ringan, tubuh akan masuk ke mode sintesis protein terus-menerus selama beberapa jam. Sehingga meskipun usia sudah memasuki angka 70 atau 80 tahun, tubuh Anda tetap bisa membangun otot secara berkelanjutan. Namun semua ini baru permulaan karena biji berikutnya yang akan kita bahas memiliki kandungan leusin 2 kali lipat lebih banyak daripada biji bunga matahari. Mari kita lanjut ke biji-bijian di urutan ke-5 wijen. Biji kecil yang menyembunyikan kekuatan besar di dalamnya. Di masa lalu banyak orang mungkin berpikir wijen hanya untuk taburan roti agar wangi. Namun bagi lansia biji kecil ini justru menyimpan harta karun nutrisi yang penting secara menakjubkan dan merupakan salah satu dari sedikit biji-bijian yang memiliki khasiat mendukung kerja otot di segala aspek. Hanya 100 gram wijen memberikan protein berkualitas tinggi hingga 18 gram. Ia juga memiliki zat khusus bernama sesamin yang memiliki khasiat merangsang sintesis protein dalam otot hingga meningkat 31% pada orang berusia 70 tahun ke atas yang telah dikonfirmasi oleh tim peneliti dari Departemen Ilmu Pangan Universitas terkemuka di Jakarta. Keunggulan yang membuat sesamin tidak seperti zat perangsang protein lainnya adalah kemampuannya dalam mengurangi zat peradangan pada sel otot secara bersamaan sehingga otot dapat pulih lebih baik dalam jangka panjang. Hal yang membuat wijen sangat cocok untuk lansia adalah asam amino esensial bernama metionin yang sulit ditemukan pada protein nabati umumnya dan merupakan kunci penting dalam menjaga massa otot yang menurun seiring usia. Yang menakjubkan, jumlah metionin dalam wijen bahkan lebih tinggi daripada telur atau berbagai jenis daging, membuat mereka yang mengurangi konsumsi daging tetap bisa mendapatkan nutrisi penting ini dari sumber nabati secara lengkap. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah efeknya terhadap hormon. Studi klinis dari Fakultas Kedokteran Universitas terkemuka di Indonesia menemukan bahwa pria lansia yang mengonsumsi tahini krim wijen halus sebanyak 2 sendok makan per hari secara rutin selama 6 minggu kadar hormon testosteronnya meningkat rata-rata 18% dan waktu pemulihan otot setelah berolahraga berkurang hingga 40%. Semua ini adalah hasil dari zat lignan dalam wijen yang membantu menyeimbangkan hormon secara alami. Dan ketika hormon lebih seimbang, otot pun dapat merespons terhadap aktivitas fisik dan pemulihan lebih cepat dari sebelumnya. Selain protein wijen juga kaya akan mineral penting yang diperlukan otot yaitu kalsium 35%, magnesium 25%, dan zat besi 20% yang semuanya memiliki peran penting dalam kontraksi, perbaikan, dan pembentukan kekuatan otot setiap harinya. Terutama bagi mereka yang mulai mengalami kelemahan otot atau sering kram. Tapi jangan lupa bahwa cara penyajian sangat mempengaruhi penyerapan nutrisi. Jika Anda menyangrai wijen di wajan kering dengan api kecil sekitar 3 detik hingga tercium aroma wangi tipis, kulit wijen akan melunak, membuat sistem pencernaan dan penyerapan bekerja 45% lebih baik. Setelah itu bisa ditaburkan di atas bubur ayam, bubur nasi, atau salad sesuai selera. Atau jika di blender bersama, sedikit minyak zaitun akan menjadi tahini ala Mediterania. Banyak penelitian mengonfirmasi bahwa cara ini memberikan hasil lebih baik dalam menjaga otot dibandingkan produk suplemen umum. Penyajian dalam bentuk ini juga membantu tubuh menyerap lemak baik dan antioksidan dalam wijen dengan efisiensi penuh. Bisa dimakan bersama sayuran, sebagai saus salad, atau cukup ambil 1 sendok untuk menambah protein di waktu camilan, semuanya boleh. Dan jika dimakan sore hari akan lebih baik karena magnesium dalam wijen akan membantu merilekskan otot, membuat Anda tidur lebih nyenyak yang mana itu adalah waktu terbaik tubuh memulihkan otot.
Dengan nilai gizi yang mencakup protein, hormon, dan mineral penting, wijen dianggap sebagai hadiah sederhana yang sangat cocok bagi lansia yang ingin memperkuat kesehatan otot dari dalam secara sejati. Kita akan membahas biji-bijian yang mungkin jarang terpikirkan namun memiliki omega 3 lebih banyak daripada ikan salmon dan dapat memperkuat otot dengan cara yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan. Urutan keempat adalah biji rami flaxseed atau yang dikenal juga sebagai biji linen. Dalam 100 gram biji rami terdapat protein tinggi hingga 18 gram, sehingga dianggap sebagai sumber protein yang sangat baik bagi lansia yang ingin memperkuat otot. Namun, yang membuat biji kecil ini lebih menonjol dari tanaman biasa adalah zat bernama alpha-linolenic acid ALA yang merupakan jenis asam lemak omega 3 khusus. Tim peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas ternama di Sumatera menemukan bahwa zat ini dapat mengurangi peradangan pada otot lansia hingga 52% dan juga membantu meningkatkan sintesis protein dalam otot sebesar 27%. Biji rami juga mengandung asam amino esensial seperti arginin dan glutamin yang tidak dapat diproduksi dalam jumlah cukup oleh tubuh lansia sehingga harus didapatkan langsung dari makanan. Biji rami adalah salah satu dari sedikit makanan alami yang dapat memberikan nutrisi-nutrisi ini dalam jumlah tinggi. Namun yang paling menakjubkan adalah biji rami memiliki zat lignan dengan konsentrasi 800 kali lebih tinggi dari makanan biasa. Banyak penelitian menegaskan bahwa lignan dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin pada lansia hingga 35%. Ini berhubungan langsung dengan pembentukan otot karena insulin adalah hormon yang membuka pintu bagi sel otot untuk menerima protein dan nutrisi agar bisa digunakan. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Fisiologi Indonesia menyebutkan bahwa peserta percobaan yang berusia di atas 70 tahun hanya dengan mengonsumsi biji rami giling sebanyak 2 sendok makan per hari secara rutin selama 12 minggu tanpa mengubah pola makan atau olahraga, sama sekali ternyata mengalami peningkatan massa otot rata-rata 680 gram dan lemak tubuh berkurang rata-rata 1 kg. Ini adalah hasil yang menakjubkan untuk satu jenis makanan saja. Tapi jangan lupa, hal yang paling penting adalah biji ini harus digiling sebelum dimakan. Karena jika dimakan utuh, tubuh tidak akan bisa mencerna atau menyerap nutrisi di dalamnya sama sekali. Cara terbaik adalah menggilingnya terlebih dahulu lalu dibekukan atau menggunakan blender penggiling kopi untuk menggilingnya segar sebelum dimakan agar manfaatnya maksimal. Anda bisa memasukkan biji rami giling ke dalam bubur oatmeal atau smoothie saat sarapan. Ketika terkena air, biji rami akan berubah menjadi jeli tipis yang membantu kenyang lebih lama, mengontrol kadar gula darah agar tidak melonjak dan memberikan energi yang stabil untuk pembentukan otot. Satu tips lagi, jika Anda memakan biji rami bersama makanan yang mengandung probiotik seperti yogurt alami atau yogurt fermentasi lokal, ini akan membantu bakteri baik mencerna serat kompleks dengan lebih baik sehingga tubuh menyerap protein hingga 40% lebih banyak. Ditambah lagi ini membantu menyehatkan usus yang sangat penting saat kita menua. Biji rami mungkin kecil tetapi kekuatan yang tersembunyi di dalamnya jauh lebih besar dari yang dipikirkan banyak orang. Anda mungkin sudah merasa kagum dengan biji-bijian sebelumnya, tetapi apa yang akan kita bahas selanjutnya bisa disebut sebagai raja biji-bijian yang memiliki kekuatan memperkuat otot tak kalah dari whey protein. Urutan ketiga adalah biji labu. Biji-bijian berwarna hijau tua yang terlihat biasa ini sebenarnya memiliki protein tinggi hingga 30 gram per 100 gram. Ini dianggap sebagai salah satu makanan yang paling padat protein di antara yang bisa kita temukan di pasar tradisional. Tetapi alasan yang membuat biji labu cocok untuk lansia yang ingin memulihkan otot setelah usia 70 tahun bukan hanya soal protein. Hal yang lebih menarik adalah zat sengzing yang ada di dalamnya. Hanya dengan makan seperempat cangkir sehari, Anda sudah mendapatkan 20% kebutuhan seng harian tubuh. Zat ini sangat penting untuk perbaikan otot dan merangsang pembentukan hormon testosteron secara alami. Selain itu, penelitian dari Jerman menemukan bahwa biji labu memiliki protein unik bernama cucurbitin yang memiliki efek anti-inflamasi yang menonjol, mampu mengurangi nyeri otot setelah berolahraga hingga 45%.
Hal ini membuat lansia bisa berolahraga lebih sering dan memperkuat otot lebih cepat. Salah satu kekuatan lain dari biji labu adalah magnesium. Dalam satu genggam, terdapat cukup magnesium untuk memenuhi hampir setengah dari kebutuhan harian. Magnesium memiliki peran penting dalam lebih dari 300 proses di tubuh, terutama dalam proses pembentukan protein otot. Namun, statistik menunjukkan bahwa lebih dari 68% lansia mengalami kekurangan magnesium tanpa menyadarinya, yang merupakan hal lain yang perlu diperhatikan. Dan yang paling menakjubkan, biji labu memiliki 9 jenis asam amino esensial secara lengkap serta memiliki proporsi yang seimbang untuk pertumbuhan otot secara langsung. Terutama triptofan yang sangat tinggi, yang tidak hanya baik untuk otot, tetapi juga membantu tidur lebih nyenyak. Penelitian tentang tidur menyebutkan bahwa triptofan membantu merangsang pelepasan hormon pertumbuhan growth hormone saat kita tidur nyenyak dan membantu mempercepat pemulihan otot hingga 40% saat tidur. Jurnal Nutrisi Olahraga Internasional juga melaporkan bahwa kelompok sampel berusia di atas 70 tahun yang memakan biji labu 40 gram per hari, disertai olahraga rutin selama 10 minggu, mampu meningkatkan otot tanpa lemak. Rata-rata 60% lebih banyak dibandingkan kelompok yang memakan protein dari telur. Para peneliti menyimpulkan ini adalah hasil dari kerjasama yang efisien antara lemak baik, protein, serta vitamin dan mineral dalam biji labu. Yang banyak orang tidak tahu, biji labu juga mengandung phytosterol, zat nabati yang strukturnya mirip kolesterol, tetapi justru membantu menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh sehingga melindungi jantung dan pembuluh darah seiring dengan pembentukan otot. Jika ingin menggunakan biji labu untuk memperkuat otot dengan hasil maksimal, sebaiknya rendam dalam air garam setidaknya 8 jam sebelum digunakan. Langkah ini akan membantu merangsang enzim dalam biji agar bekerja lebih baik dan membantu tubuh menyerap lebih banyak protein. Setelah itu panggang dengan api kecil tidak lebih dari 80 derajat Celcius selama sekitar 15,20 menit. Anda akan mendapatkan camilan yang renyah dan tetap memiliki nilai gizi lengkap. Anda bisa memakannya segenggam sebagai camilan atau menaburkannya di atas salad sup atau berbagai hidangan panas dengan mudah. Dan jika memilih mengonsumsinya di sore hari ini, akan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil yang baik untuk pembentukan otot. Dan jika dimakan sebelum tidur, tubuh akan menyerap protein dari biji labu secara perlahan sepanjang malam, sehingga otot tidak terurai saat tidur dan justru pulih lebih baik di pagi hari. Urutan kedua adalah biji yang dijuluki sebagai makanan angkasa karena memiliki komposisi protein yang sangat menonjol, cocok untuk semua usia, terutama lansia yang ingin membangun otot tanpa bergantung pada whey protein. Biji itu adalah biji hemp seed. Dalam biji kecil ini terdapat protein tinggi hingga 31 gram per 100 gram. Dan yang menakjubkan, tubuh dapat menyerap protein dari biji hemp hingga 94% yang tergolong sangat tinggi tanpa membebani sistem pencernaan yang mulai melemah saat kita menua. Jika dibandingkan dengan telur atau suplemen protein umum, biji hemp mampu mengirimkan protein ke dalam otot lebih banyak dan membantu pemulihan serta pembentukan otot dengan lebih nyata. Karena di dalam biji ini terdapat protein jenis khusus bernama edestin yang memiliki struktur mirip dengan protein dalam plasma manusia, sehingga tubuh tidak menolaknya dan bisa langsung digunakan. Bagi lansia yang fungsi ginjalnya mulai melambat, memilih protein yang mudah diserap tubuh tanpa membuat ginjal bekerja keras adalah hal yang sangat perlu, dan biji hemp menjawab kebutuhan ini dengan sempurna. Penelitian dari Australia juga menemukan bahwa biji hemp memiliki rasio asam lemak omega 6 berbanding omega 3 yang paling ideal, yaitu 3:1. Rasio ini membantu mengurangi peradangan di seluruh tubuh hingga 58% dan mempercepat pemulihan otot pada lansia hingga 35%. Hal yang perlu disebutkan secara khusus adalah biji hemp memiliki asam lemak omega 6 jenis khusus bernama gamma linolenic acid GLA yang berbeda dari omega 6 biasa karena tidak memicu peradangan, melainkan justru membantu menguranginya. Dan ketika dikonsumsi bersamaan dengan latihan beban resistensi, meski hanya sedikit kelompok uji coba yang tidak memiliki pengalaman olahraga sebelumnya, tetap mampu meningkatkan kekuatan otot hingga 25% dalam 6 minggu.
Biji hemp juga kaya akan asam amino leusin yang merupakan pemicu langsung sintesis protein dalam otot. Semakin kita tua tombol untuk menyalakan pembentukan otot tubuh membutuhkan lebih banyak leusin, dan inilah alasan utama mengapa biji hemp sangat cocok bagi orang usia 60 tahun ke atas yang ingin menjaga atau menambah massa otot. Hal yang sangat bagus adalah biji hemp memiliki tekstur lembut dan rasa yang gurih serta creamy. Bisa langsung dimakan tanpa perlu banyak persiapan. Bisa ditaburkan di atas nasi, salad, yogurt, kuah sayur, atau di blender dalam smoothie, rasanya akan menjadi lebih kental dan gurih seketika. Banyak penelitian mengonfirmasi bahwa jika membagi konsumsi biji hemp sebanyak 3,4 sendok makan dalam setiap waktu makan pagi, siang, malam, akan membantu kadar asam amino dalam darah tetap stabil sepanjang hari. Hasilnya, tubuh berada dalam kondisi membangun otot secara terus-menerus dan tidak mengurai otot bahkan saat istirahat. Apalagi saat usia melewati 70 tahun, jika tidak dijaga dengan baik, massa otot akan hilang 1,2% per tahun tanpa disadari. Biji hemp bukan sekadar camilan biasa, melainkan senjata rahasia yang membantu para pensiunan tetap bertenaga dan kuat hingga bertahun-tahun lagi. Urutan ke-1. Biji yang mendapat julukan sebagai Raja Energi Otot. Karena biji ini tidak hanya memiliki protein berkualitas tinggi, tetapi juga melepaskan tenaga protein secara perlahan selama lebih dari 6 jam. Yang terpenting, ia mampu menyerap air dan berubah menjadi gel lembut, membantu mengisi kelembapan pada sel otot secara langsung. Ini seperti meneteskan makanan untuk memberi makan otot sedikit demi sedikit, sepanjang hari membuat otot memiliki tenaga terus-menerus tanpa putus. Biji yang dimaksud adalah biji chia. Biji kecil berwarna hitam campur putih ini dulunya digunakan sebagai bekal para prajurit suku kuno. Hanya segenggam saja sudah membantu mereka berlari terus-menerus sepanjang hari. Ini adalah energi berukuran kecil namun kuat, cocok bagi lansia yang membutuhkan kelenturan dan ketahanan. Dalam 100 gram biji chia saja terdapat protein tinggi hingga 17 gram. Keunggulan utamanya adalah kemampuan menyerap air hingga 12 kali lipat dari beratnya sendiri. Saat basah, ia akan menjadi gel yang melepaskan protein secara perlahan dan berkelanjutan selama berjam-jam. Sifat ini tidak ditemukan pada tanaman lain. Peneliti dari Universitas Indonesia menemukan bahwa semakin tua usia tubuh, justru semakin baik menyerap protein dari biji chia. Terutama pada kelompok usia 70 tahun ke atas, penyerapannya melonjak hingga 95% yang lebih besar daripada anak muda. Ini menunjukkan bahwa tubuh lansia secara alami siap memanfaatkan biji jenis ini secara maksimal. Protein dalam chia juga mengandung asam amino leusin yang berfungsi seperti saklar pembuka proses pembentukan otot. Proporsi leusin dalam chia berada di angka 7%, lebih tinggi dari kebanyakan tanaman dan lebih mudah dicerna daripada whey protein. Cocok bagi lansia yang sistem pencernaannya mulai lemah karena tidak menyebabkan perut kembung atau begah seperti protein hewani. Kelebihan lain dari chia adalah gel yang dihasilkan biji ini mampu meresap ke dalam sel, meningkatkan volume sel otot hingga 20%, membuat otot lebih padat dan kuat, serta merangsang proses pemulihan dan perbaikan sebaik mengisi air pada spons kering agar kembali lembut. Penelitian dari Institut Nutrisi Internasional menemukan bahwa lansia 70 tahun ke atas yang makan biji chia 2 sendok makan per hari secara rutin selama 12 minggu, meskipun tidak menambah porsi olahraga, tetap bisa meningkatkan massa otot rata-rata 1 kilo berjalan lebih cepat 23% dan kekuatan genggaman tangan meningkat 31%. Ini menunjukkan bahwa meski tubuh mengalami penurunan, jika ada nutrisi yang tepat, ia bisa pulih kembali. Para peneliti menyimpulkan bahwa biji chia adalah suplemen alami paling efektif untuk melawan penyakit penyusutan otot sarkopenia. Bukan hanya sebagai sumber protein, tetapi juga berfungsi sebagai sistem pengangkut nutrisi masuk ke sel secara langsung dan membantu penyerapan yang berkelanjutan dan bertahan lama. Biji chia sangat mudah digunakan. Cukup rendam dalam air atau susu selama 15 menit, ia akan langsung menjadi gel. Tubuh akan menyerapnya secara perlahan mengurangi beban sistem pencernaan, ditambah lagi mudah dikunyah, cocok bagi yang memiliki masalah gigi atau rahang. Cara makan terbaik adalah menyiapkannya sejak malam sebelumnya.
Rendam 2 sendok makan dalam 1 cangkir susu atau susu kedelai, tambahkan aroma vanila atau taburkan sedikit bubuk kayu manis, lalu simpan di kulkas. Paginya Anda akan mendapatkan sarapan yang mengenyangkan, lezat, dan memperkuat otot sejak suapan pertama hari itu. Atau, jika ingin lebih mudah, masukkan saja ke dalam yogurt atau blender bersama smoothie. Biji chia akan membantu kenyang lebih lama, tidak perlu mengurangi porsi makan, dan membantu tubuh masuk ke mode pembentukan otot terus-menerus sepanjang hari, bahkan jika tidak punya waktu istirahat siang sekalipun. Mulai detik ini tubuh Anda akan perlahan menyadari sendiri mengapa biji-bijian kecil ini mendapat julukan sebagai Raja Energi Otot. Bukan karena klaim kosong, tetapi karena bukti dari penelitian di seluruh dunia telah mengonfirmasi dengan jelas tentang kekuatan pemulihan yang sejati. Keenam jenis biji yang kita bahas hari ini bukan sekadar makanan biasa, tetapi ibarat alat baru yang disodorkan alam kepada kita untuk membantu lansia berusia di atas 70 tahun tetap bisa membangun dan melindungi otot mereka sendiri. Ini adalah harapan baru yang tidak pernah bisa diberikan oleh makanan protein bentuk lama sebelumnya. Anda tidak perlu terburu-buru mengubah segalanya seketika. Cukup pilih 1 atau 2 jenis biji yang Anda rasa suka atau cocok dengan gaya hidup Anda, lalu mulailah dari sana. Perlahan sesuaikan, biarkan tubuh belajar dan beradaptasi secara alami. Karena yang terpenting bukanlah seberapa banyak, melainkan konsistensi. Ketika Anda bisa melakukannya secara rutin hari demi hari, energi akumulasi kecil itu perlahan akan berubah menjadi perubahan yang besar. Baik kelenturan, kekuatan, dan kepercayaan diri yang kembali secara nyata. Dan ketika Anda telah memegang pengetahuan ini di tangan Anda, bukan lagi lansia yang harus duduk melihat otot menyusut setiap hari, tetapi adalah orang yang memegang kunci penting dalam menunda penuaan dan memulihkan tubuh secara berkelanjutan. Karena ketika kita memberikan makanan yang tepat bagi tubuh usia bukan lagi batasan. Jika video ini telah membuka pintu kemungkinan baru bagi kesehatan Anda, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe saluran nutrisi cerdas mulai sekarang juga. Kami akan terus berbagi strategi perawatan diri yang telah dikonfirmasi oleh sains dari seluruh dunia agar masa pensiun Anda menjadi masa kehidupan yang paling bersinar. Jika Anda merasa konten dalam video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai atau pedulikan ya. Dukungan dari Anda adalah semangat yang paling berharga bagi kami untuk terus melangkah menciptakan konten-konten berkualitas bagi lansia di seluruh negeri. Terima kasih dari hati karena Anda telah memilih berjalan bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya.